Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akhir pekan lalu di Istana Bogor. Sejumlah pihak memaknai bahwa pertemuan ini menandakan hubungan baik antara penguasa dengan oposisi hingga muncul isu Partai Demokrat segera bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Benarkah? Kita tanyakan langsung bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad. Saya sapa dulu. Selamat siang, Pak Nyarwi. Kira-kira apa makna pertemuan Jokowi dengan SBY kemarin? Ya, selamat siang, Chris, dan selamat siang semua pemirsa ya. Eh, Selamat saya siang. kira, saya kira banyak ya makna pertemuan yang bisa ditafsirkan. Yang jelas yang pertama kan kalau kita lihat setting pertemuan itu ada di Istana Bogor ya, artinya itu kediaman resmi Presiden ya. Betul. Jokowi sebagai Presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Terus yang kedua, pertemuan itu juga atas undangan toh Presiden Jokowi ya. Jadi bukan permintaan atau request dari Pak SBY, tapi atas undangan. Nah, tentu saja yang ketiga ini menarik, pertemuan ini juga menjelang gitu proses pemilu, tahapan pemilu dan kalau kita lihat kan pemilu ini kan tahapannya masih pada tahap membicarakan ya eh, tokoh-tokoh yang juga potensial siapa saja yang akan berpasangan sebagai capres-capres itu. Nah, yang keempat ini juga tak kalah penting pertemuan ini seiring bersamaan juga ketika salah satu tokoh Partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK yaitu Syahrul Yassin Limpo yang kemudian memunculkan banyak spekulasi juga apakah akan terjadi reshuffle kabinet apa tidak misalnya begitu. Makanya itu beberapa kali kan muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Apakah pertemuan Pak SBY dengan Jokowi ini hanya sekedar bicara politik kebangsaan saja masa depan Indonesia yang itu seringkali disampaikan karena sama-sama yang satu mantan kepala negara pernah jadi presiden juga sebelumnya, yang satu saat Mhm. ini sedang menjabat gitu. Nah, apakah sekedar itu atau bahkan mungkin memunculkan ya, spekulasi bahwa Demokrat mendapatkan tawaran untuk masuk dalam jajaran kabinet kalau seandainya nanti ada reshuffle ya walaupun umurnya sangat pendek ya kabinet pemerintahan Pak Jokowi menjelang akhir pemerintahannya ini tapi hal yang seperti ini saya kira itu sangat terbuka ya Chris ya artinya sangat terbuka dilakukan karena presiden punya otoritas untuk mereshuffle anggota kabinetnya dan kalau itu misalnya terjadi, ya saya kira berarti Jokowi berhasil menarik Demokrat masuk ke pemerintahannya. Selama beberapa periode sebelumnya itu tidak dilakukan. Yang konon katanya, yang kabarnya gitu ya, uh, Mhm. Demokrat beberapa kali sebenarnya sudah mendapatkan tawaran kan untuk masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi. Bahkan waktu itu juga bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi, tapi belum mendapatkan restu ya dari tokoh-tokoh PDIP khususnya Bu Mega. Nah, ini juga memunculkan spekulasi yang lain gitu. Pak Jokowi semakin akrab ya dengan Pak SBY. Nah, ini bagaimana dengan relasi Bu Mega dengan Pak SBY? Apakah makin kemungkinan makin cair gitu, ya kan? Atau sebaliknya, ya artinya Pak Jokowi saja yang mampu mencairkan relasinya dengan Pak SBY, walaupun selama ini tidak ada kendala ya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Karena kalau kita ingat ya, Chris ya. Mhm. 2018 ya, ya, Maret 2018 sebelum Pilpres 2019 itu kan Demokrat juga pernah mengundang dalam Rakernas ya mengundang Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi kan juga menyatakan saya ini seorang Demokrat ya. Bedanya saya bukan ketua umum Demokrat saja. Yang itu Pak SBY waktu itu ketua umumnya kan gitu. Artinya Pak Jokowi ini sebenarnya cukup apa ya cukup ingin membangun relasi secara baik ya dengan Partai Demokrat dan Pak SBY tentunya di situ. Nah, Oke. itu banyak hal yang bisa kita bahas selain itu ya, Chris ya. Mhm. Misalnya juga yang lain, misalnya apakah ini menandakan gitu Pak Jokowi gitu makin merestui ya keberadaan Partai Demokrat yang menjadi bagian dari koalisi partai pendukung yang mengusung Pak Prabowo sebagai capres gitu. Atau bahkan lebih dari itu gitu, karena kita tahu Ketua Umum Demokrat itu AHY, AHY sendiri yang kemarin-kemarin di dalam blok koalisi Prabowo itu apa tidak mendapatkan atau peluangnya untuk mendapatkan tiket capres itu
boleh dibilang sangat-sangat kecil, jangan-jangan ini meningkat setelah kunjungan setelah pertemuan SBY dan Jokowi gitu ya. Artinya ada endorsement bukan hanya ke Demokrat untuk makin dekat dengan Pak Prabowo dan koalisinya, tetapi bahkan ada kemungkinan misalnya Oke, Pak. AHY Nyarwi. misalnya naik. Ya kita kan tidak tahu di situ ya. Oke. Oke, iya Pak. Berarti ada diharapkan ada kelanjutan dari pertemuan antara SBY dan juga Jokowi. Tadi saya menyoroti pernyataan dari Pak Nyarwi. Jokowi di sini cukup ingin membangun hubungan baik dengan Demokrat. Banyak possibility atau kemungkinan-kemungkinan salah satunya adalah untuk mengundang Demokrat masuk ke dalam koalisi Indonesia ke kabinet atau seperti itu atau melakukan saya bisa katakan adalah di luar dari pada pemerintahan mungkin hubungan baik dengan Demokrat. Tapi kalau menurut Pak Nyarwi, apa kemungkinan yang terjadi di antara keduanya? Apakah memang ada selain dari endorsement politik, apakah ada yang lainnya seperti itu, Pak? Ya, saya kira tadi itu selain endorsement politik, Mhm, peluang-peluang yang lain juga terbuka ya, Chris ya. mhm. Misalnya juga tadi kalau di kabinet itu memungkinkan ya penawaran itu, karena itu kan dilakukan secara berdua ya antara representasi Partai Demokrat di sini Majelis Tinggi yaitu Pak SBY dengan Pak Jokowi sebagai yang saat ini presiden menjadi kepala negara pemerintahan kan gitu. Artinya presiden punya hak prerogatif kan kalau misalnya reshuffle itu dijalankan kan Tapi mungkin dengan nggak Pak menarik reshuffle Demokrat. kabinet itu? Itu sangat mungkin menurut saya ya. Mhm. Tetapi pertanyaannya kan apakah Jokowi berani mempertimbangkan katakanlah ya formasi koalisi misalnya dengan menggantikan partai Nasdem yang itu ada di Menteri Pertanian misalnya gitu atau mungkin bahkan beberapa menteri yang lain juga yang kemungkinan yang istilahnya diberitakan terlibat atau bukan terlibat lah ada indikasi gitu ya namanya disebut-sebut dalam proses apa namanya korupsi BTS. Nah, di situ ada Menpora misalnya begitu. Jadi saya kira berbagai kemungkinan itu juga bisa terjadi gitu ya. Cuma di sini kan harus kita lihat apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan kondisi kebutuhan politik pemerintahan saat ini yaitu di kabinet atau lebih dari itu, Chris. Misalnya Pilpres 2019 kan gitu. Yang itu ada kaitannya dengan seberapa misalnya SBY misalnya itu mendapatkan dukungan atau restu atau support atau endorsement ya dari Pak Jokowi karena kita tahu Pak Jokowi SBY sini Partai Demokrat kan mendukung Prabowo kan gitu. Kalau itu Iya. yang terjadi berarti apa? Endorsement Presiden Jokowi itu ke kubu Prabowo juga makin meningkat ya. Tentu saja secara simbolik salah satunya bisa kita simak lewat pertemuan SBY sama Jokowi yang kita tahu pertemuan itu kan sudah lama kan. Bahkan Pak SBY sampai menyampaikan dalam mimpinya kan tidak hanya bertemu dengan Jokowi naik kereta bareng tapi dengan juga Bu Mega. Nah, di situ kan saya kira Oh, juga ini juga tidak bisa dilepaskan ya dari konteks itu tadi ya. Nah, oke. belum lagi misalnya yang lain ya, yang tadi saya sampaikan itu. Bisa juga ada dinamika di dalam kubu pemilihan cawapres ya, yang ada di kubu Prabowo. Dan mungkin bisa jadi keberadaan Pak SBY juga mengkonsultasikan, kita kan tidak tahu ya, mengkonsultasikan pihak-pihak atau siapa saja yang potensial gitu menjadi cawapres Prabowo atau melalui mekanisme apa misalnya secara tepat cawapres Prabowo itu bisa dipilih sehingga memungkinkan untuk tetap punya peluang memenangkan Pilpres mendatang seperti itu. Oke, berarti peluang masih sangat terbuka lebar ya Pak Nyarwi. Hmm. Tapi ada juga nih Pak, muncul isu atau juga sinyal penolakan terhadap reshuffle dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyinggung status Demokrat sebagai oposisi. Penilaian Anda, analisa Anda seperti apa? Ya itu wajar juga. Kenapa wajar? Mm-mm. Karena selama ini Demokrat kan tidak belum menunjukkan sikap dan pendapatnya ya terkait dengan seberapa mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Cuma kemarin kan kalau kita simak Pak SBY kan sudah menunjukkan juga bahwa apresiasinya pada apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kan gitu. Dengan mengatakan salah satunya di antaranya misalnya bahwa presiden yang ada sekarang itu pasti melanjutkan dari kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya yang misalnya yang belum baik diperbaiki dan seterusnya. Jadi tentu tapi ini juga tentu saja kan barusan saja ya. Sehingga publik kan juga bisa bisa apa bisa belum bisa melihat potret besar ya. Oh, selama ini kok Demokrat di luar tiba-tiba kok Demokrat masuk ke dalam kan gitu. Dan ini saya Iya. kira bisa juga ada pihak-pihak yang punya atau publik punya persepsi negatif. Ini Demokrat kok asal lompat-lompat saja kan gitu. Yang itu saja, Mm-mm. yang itu saya kira secara persepsi juga
mungkin bisa menimbulkan sentimen negatif. Tapi seandainya ini ya, Chris ya, seandainya misalnya Demokrat ya dikasih ruang untuk bergabung dalam pemerintahannya Presiden Jokowi, apakah itu menguntungkan secara elektoral apa tidak? Saya kira kalau kita lihat dengan logika approval rating pada Pak Jokowi, tingkat dukungan pada pemerintahan Pak Jokowi sampai hari ini, kepuasan ya, yang di banyak lembaga survei kredibel memotret sampai angka 80-an, bahkan ada yang lebih. Saya kira justru dengan masuk dalam bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, Demokrat mendapatkan ruang bermain untuk meningkatkan daya tarik elektoralnya secara lebih luas. Nah, cuma mungkin Demokrat di sini perlu melakukan klarifikasi soal narasi-narasi perubahan yang dimaksudkan kan gitu. Ya, apakah Narasi perubahan yang kayak apa? menolak? Aha, betul. Nah, kan gitu. Nah, ini yang saya kira mungkin kenapa misalnya PDIP Pak Sekjennya Hasto menolak seperti itu karena selama ini memang Demokrat sangat kencang sekali meneriakkan narasi perubahan yang itu otomatis Menolak berseberangan, seluruh. ya berseberangan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi kan gitu. Nah, kalau tiba-tiba masuk ke pemerintahan atau bergabung mendukung di sana, berarti narasi perubahan apa yang dimaksudkan kan gitu? Apakah narasi perubahan itu maksudnya adalah perbaikan saja gitu? Ataukah narasi perubahan itu sampai kemudian pada penafsiran yang berbeda, misalnya secara ekstrim katakanlah menafikan atau berbeda ya dengan model kepemimpinan dan pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi, misalnya infrastruktur yang dianggap berlebihan gitu ya, prioritasnya gitu, terus dan banyak lagi saya kira yang sering disampaikan kritik itu oleh tokoh-tokoh Partai Demokrat seperti itu. Ya, Pak Nyarwi yang juga menarik di luar daripada ini. Apakah itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya ada, saya bisa katakan, kerenggangan di antara pilihan Jokowi sebagai presiden pada saat ini juga Mhm. dengan partai politik pengusungnya, PDIP, mengingat ada dua hal yang berseberangan. Anda melihatnya seperti apa ini, Pak Nyarwi? Ya, keberadaan Presiden Jokowi hari ini ya, Chris ya, itu kan multidimensi dalam multi faces ya, multi wajah gitu. Presiden Jokowi sebagai kader PDIP tentu dalam banyak event kesempatan sudah sering mengatakan selalu tegak lurus pada keputusan-keputusan partai. Ketika PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, tentu saja ya tentu seirama dengan itu kan gitu. Tidak Mhm. mungkin punya pilihan lain. Tapi kita juga lihat gitu ya, eksistensi Presiden Jokowi ini nggak hanya sebagai kader PDIP saja, tidak hanya sebagai petugas partai PDIP saja yang ada di pemerintahan gitu loh. Tetapi juga sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Bahkan juga kalau saat dia presiden terpilih dalam Pilpres 2019, sebelumnya 2024 juga, 14 juga. Dalam 2019 ke posisinya ini menurut saya cukup unik. Kenapa misalnya presiden itu sering disebut dan Jokowi sering disebut juga sebagai kingmaker? Karena dalam pemerintahannya dia saat ini banyak bergabung gitu, banyak ketua-ketua umum partai. Ya, termasuk Pak Prabowo. Dengan kata lain apa? Presiden Jokowi itu posisinya juga sebagai ketua dari ketua-ketua umum partai yang berkoalisi mendukung pemerintahannya kan gitu. Betul. Jadi di sini yang kemudian posisi Presiden Jokowi di situ berbeda dengan posisinya sebagai sekedar kader partai atau petugas partai di PDIP kan gitu. Nah, dalam konteks yang ini saya kira Presiden Jokowi punya kecenderungan dan orientasi-orientasi politik yang bisa jadi tidak 100% sama gitu dengan apa yang mungkin ya yang diinginkan oleh PDIP kan gitu. Nah, di sini yang tadi kamu anggap atau kamu sampaikan ada jarak tadi kesannya. Jadi persepsi publik seperti ini ya wajar. Kenapa? Karena tadi kita melihat ekspresi-ekspresi dan juga tindakan Presiden Jokowi yang dilakukan di publik di dalam di tengah-tengah publik itu di situ sebagai apa? Jadi kayak misalnya sebagai pertemuannya dengan Presiden Mhm. SBY kan nggak mungkin kita baca keberadaan Presiden Jokowi sebagai kader partai PDIP atau petugas partai PDIP kan tidak. Di situ kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan juga sekaligus ketua dari ketua-ketua partai, ketua umum partai yang mendukung koalisi di pemerintahannya kan gitu. Jadi Oke. ini ada dimensi lain yang saya kira wajar itu publik berspekulasi, masyarakat kita semua berspekulasi misalnya bahwa Presiden Jokowi juga punya agenda yang dikaitkan dengan sejumlah partai gitu ya yang ada dalam sebagai saat ini mendukung pemerintahannya gitu yang juga sedang menyiapkan diri untuk memajukan pasangan capres-cawapres gitu dalam Pilpres 2024 mendatang gitu. Oke, baik Pak Nyarwi, sudah terjawab semua pertanyaan saya dan juga tadi rasa penasaran saya. Kita lihat saja seperti apa sebetulnya kemajuan dari pertemuan di antara keduanya, SBY dan juga Jokowi. Sekali lagi terima kasih Pak Nyarwi atas waktunya.
Saya Ya, Gracia Ben, terima ya, kasih sudah ya. menyaksikan Sedang Viral. Sampai jumpa. Sampai jumpa.